Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Perkenalkan, nama saya Arustio. Saya akan melanjutkan praktikum 2 kemarin. Sekarang menginjak praktikum yang ketiga, kita akan membahas struktur kontrol. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam tipe struktur kontrol. Yang kedua, dapat membuat perintah if. Yang ketiga, menggunakan ekspresi case. Yang keempat, membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah perulangan. Yang kelima, menggunakan tabel logika. Yang keenam, control block menggunakan nested loop dan label. Mengontrol alur ekspresi PLSQL. Alur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah kondisional if dan struktur kontrol perulangan. Berikut ini macam-macam perintah if then, and if then else, and if then else, if and if. Menggunakan kutu. Bagaimanapun tidak disarankan penggunaan kutu digunakan berdasarkan penandaan dan pemberian label pada blok SQL. Contoh: begin, update, and kutu update, and. Cara penulisannya: if condition then statement, else if condition then statement, else statement, and if. Jika pegawai dengan nama GIS di set manager ID 102, if upper v last name GIS then v manager sama dengan 102, and if. Perintah if sederhana. Untuk contoh berikut ini, jika variabel vname sama dengan vargas, maka set job ID sref set department number sama dengan 80. Ini contohnya. If vname-nya, vjob-nya, vdepno-nya, lalu di and if. Alur eksekusi if then else. Ini alurnya untuk eksekusi if then else. Perintah if then else. Untuk contoh berikut, set variabel boolean v5 years true sama dengan true jika year date lebih dari 5 tahun, jika tidak variabel di set false. Ini declare year date-nya 12 Desember 1990, v5 years boolean begin if month between, else, dan and if. Contoh perintah if then else. Pada contoh di atas, fungsi month between digunakan untuk mencari selisih bulan antara tanggal sekarang dengan tanggal pegawai mulai bekerja. Karena perbedaannya dalam bulan, maka untuk mencari beberapa tahun pegawai sudah bekerja, hasilnya dibagi dengan 12. Untuk contoh berikut, periksa nilai variabel vname. Jika nilainya king, maka set variabel vjob at press, tapi jika tidak, set variabel vjob as clerk. Ini contohnya: if vname king then vjob at press, else vjob as clerk, and if. Ini untuk alur eksekusi if then else. Ini alurnya. Alur eksekusi perintah if then else if. Jika kondisi pertama false atau null, maka klausa else if akan memeriksa kondisi yang lain. Perintah if dapat terdiri dari sejumlah klausa else if, sedangkan klausa else diletakkan pada bagian akhir. Perhatikan contoh berikut untuk menentukan bonus yang diterima pegawai berdasarkan nomor departemennya. If v department no sama dengan 10, then v bonus 5000. Else if v department no sama dengan 80, then v bonus 7500. Else v bonus 2000, and if. Ekspresi case. Ekspresi case menguji suatu variabel selector di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberikan nilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Ini contohnya case selector, when, lalu and. Contoh ekspresi case, ini contohnya: set server output on, aktifkan dulu servernya. Declare begin dbms output line, dan end. Menangani nilai nol. Menangani nilai nol. Pada saat bekerja dengan nilai nol, Anda harus menyadari aturan berikut. Yang pertama, pembandingan yang melibatkan nilai nol hasilnya akan nol pula. Yang kedua, melibatkan operator logika dengan nilai nol akan menghasilkan nilai nol pula. Yang tiga, pada perintah kondisional, jika suatu kondisi bernilai nol, maka perintah setelahnya tidak akan dijalankan. Contohnya, x sama dengan 5, y sama dengan 0. If x
tidak sama dengan Y dan menghasilkan nilai 0 bukan true. Perintah berikutnya tidak dijalankan atau end if. Tabel logika. Ini tabel logika. Kontrol iteratif atau perintah loop. Perintah loop mengerjakan kumpulan perintah secara berulang. Ada 3 macam loop: basic loop, for loop, while loop. Basic loop sendiri perulangan tanpa kondisi. For loop perulangan berdasarkan nilai variabel counter, sudah diketahui akan berapa kali yang dikerjakan. While loop perulangan berdasarkan suatu kondisi. Perintah exit digunakan untuk keluar dari loop. Kontrol iteratif perintah loop. Petunjuk umum penggunaan loop: gunakan basic loop jika perintah dalam loop harus dijalankan sedikitnya sekali. Gunakan while loop jika setiap kali perulangan ada kondisi yang harus dievaluasi nilainya pada setiap iterasi. Gunakan for loop jika jumlah iterasi yang diketahui. Kontrol iteratif perintah loop. Basic loop merupakan bentuk sederhana dari loop. Dari SDI dalam tubuh perulangan akan dikerjakan berulang kali sampai ditemukan perintah exit yang akan menghentikan loop itu sendiri. Cara penulisannya yaitu loop statement 1 exit when condition and loop. Basic loop. Kontrol penggunaan basic loop. Ini contohnya, ini adalah kontrol iteratif perintah loop. Declare, begin, end loop, dan end. Kontrol iteratif perintah loop yaitu ada for loop. Cara penulisannya for counter in reverse, lalu end loop. For loop digunakan pada beberapa perulangan yang diketahui. Variabel counter pada for loop dideklarasikan secara implisit, tidak perlu dideklarasikan. Nilai variabel counter otomatis akan diincrement setiap kembali ke awal perulangan. Kontrol iteratif perintah loop. For loop, contoh penggunaan for loop: declare, begin, end loop, dan end. Bisa dipraktekkan sendiri contohnya. Kontrol iteratif atau perintah loop. While loop, cara penulisannya while condition loop statement 1, statement 2, end loop. While loop, contoh penggunaan while loop sendiri yaitu declare, begin, end loop, dan end. Nested loop dan label pada basic loop. Loop dapat di nested untuk beberapa level. Gunakan level untuk membedakan block dan loop. Keluar dari outer loop dapat dilakukan dengan perintah exit dan merefer ke label. Nested loop dan label pada basic loop. Berikut penggunaan nested loop pada label: begin loop, lalu end loop, dan end. Kita masuk ke latihan soal yang pertama. Jalankan script lab 041.sql untuk membuat tabel music. Tulis blok PLSQL untuk menyisipkan bilangan ke dalam tabel music. Masukkan bilangan 1-10 kecuali 6 dan 8. Jalankan commit sebelum akhir dari blok. Tampilkan data pada tabel music untuk melihat hasilnya. Begin for i integer 1-10 loop if i tidak sama dengan 6 and i tidak sama dengan 8, then insert into music value, and if and loop commit and select from music. Buat blok PLSQL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. Gunakan perintah define untuk menampung nomor pegawai atau employee ID. Pass the value to the PLSQL block stroke SQL plus substitution variable define p employee number sama dengan 100. Jika gaji pegawai kurang dari $5.000, nilai bonus yang diterima pegawai 10% dari gaji. Jika gaji pegawai antara $5.000 dan $10.000, maka bonus yang diterima pegawai 15% dari gaji. Jika gaji pegawai melebihi $10.000, maka bonus yang diterima pegawai 20% dari gaji. Jika gaji pegawai 0, bonus yang diterima 0. Catatan: sertakan set verify off pada program yang Anda buat. Ini programnya, juga bisa dicoba. Set server on put on untuk mengaktifkan servernya. Dulu define bf employee number sama dengan 100, declare-nya, terus begin select salary, terus menggunakan else if, lalu ditutup dengan end if, tidak dengan dbms output line, lalu end. Yang 3, buat tabel employee yang merupakan replika copy dari tabel employee. Anda bisa melakukannya dengan menjalankan script lab
3.sql tambahkan kolom baru yaitu start bertipe varchar dan panjang 50 pada table employee untuk menyimpan nilai asterisk. Ini programnya: create table employee, select from employee, alter table employee, add star varchar sama dengan 50. Soal yang keempat, buat blok PLSQL yang memberikan hadiah pada pegawai dengan menampilkan tanda asterisk pada kolom atau file start untuk setiap $1000 dari gaji yang dimiliki oleh pegawai. Simpan program Anda pada file dengan nama p4g4.sql dengan mengeklik tombol save script. Gunakan perintah define untuk mendefinisikan tabel yang menyimpan nomor pegawai atau employee ID. Lewatkan nilai dari blok PLSQL melalui variabel substitusi atau ISQL plus. Define p employee number sama dengan 104. Inisialisasi variabel asterisk sama dengan 0. Tambahkan asterisk ke string untuk setiap $1000 dari jumlah gaji pegawai. Misal, jika pegawai punya gaji $8000, maka jumlah asterisknya 8. Jika pegawai punya gaji $12.500, maka jumlah asterisknya 13. Update file atau kolom start untuk menampung jumlah asterisk sesuai jumlah gaji pegawai. Berikan perintah commit. Jalankan program untuk nilai berikut: define p employee number sama dengan 174 dan p employee number sama dengan 176. Tampilkan baris data dari table employee untuk memeriksa apakah program sudah dijalankan dengan benar. Catatan: sertakan set verify off untuk program yang Anda buat. Ini programnya, bisa dicoba. Ini sudah mencakup semua soal-soal ketentuan di atas tadi. Selesai untuk praktikum kali ini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan komen di bawah. Apabila ada yang salah atau kritik, saran dan sebagainya, saya senang menerima semuanya itu. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Apabila ada salah-salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.